Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amalia. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal akuntansi. Yang pertama, akuntan senior menemukan hasil pekerjaan akuntan junior perusahaan yang kurang tepat dalam menyusun neraca saldo awal perusahaan Rich Konsultan. Kedua, bantulah akuntan senior untuk menyusun neraca saldo yang tepat dan sesuai untuk perusahaan Rich Konsultan. Ketiga, jumlah debit dan kredit harus sama. Jadi di sini ada neraca saldo tapi belum disesuaikan, belum balance dan belum balance. Yang pertama itu modal risa 20 juta di debit, setelah penyesuaian masuk di kredit 20 juta. Kemudian peralatan 2.500.000, setelah penyesuaian tetap di debit 2.500.000. Beban sewa di kredit 500.000, setelah penyesuaian di debit 500.000. Asuransi dibayar di muka di kredit 6.500.000, setelah penyesuaian masuk di debit 6.500.000. Kendaraan 10 juta di debit, setelah penyesuaian tetap 10 juta rupiah. Kemudian utang usaha di kredit 950.000, tetap 950.000 di kredit. Kemudian Privo 500.000, setelah di kredit, setelah penyesuaian masuk di debit 500.000. Kemudian pendapatan 6 juta di kredit, tetap setelah penyesuaian tetap 6 juta di kredit. Kemudian buat gaji 680.000, tetap di debit 680.000. Kemudian beban utilitas 250.000 di debit, setelah penyesuaian tetap 250.000. Kemudian beban lain-lain 20.000, setelah penyesuaian tetap di debit 20.000. Kemudian piutang 3 juta di kredit, setelah penyesuaian masuk di debit 3 juta. Perlengkapan 500.000 di debit, setelah penyesuaian tetap 500.000. Kemudian kas 2.500.000, setelah di debit, setelah penyesuaian tetap 2.500.000. Total dari debit setelah penyesuaian 26.950.000 dan kreditnya juga 26.950.000. Soal nomor 2 yaitu tanggal 2, Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal Rich Konsultan. Tanggal 4, Rich Konsultan membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 dibayar tunai, 1.750.000 sisa dibayar kemudian. Tanggal 5, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 55 juta. Tanggal 8, melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 4. Tanggal 8, membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Tanggal 10, mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan sebesar 70.500.000. Tanggal 15, membayar gaji karyawan 5 juta. Tanggal 20, membayar beban utilitas sebesar 500.000. Tanggal 22, membayar asuransi selama 1 hingga tahun depan sebesar 50 juta. Tanggal 23, Risa mengambil uang dari Rich Konsultan untuk membeli handphone pribadi sebesar 18 juta. Tanggal 24, membayar tagihan makanan sebesar 1 juta. Tanggal 24 lagi, menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 dan belum dibayarkan. Tanggal 26, membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Tanggal 30, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Tanggal 31, menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Soal pertama yaitu buatlah jurnal buku besar neraca atas transaksi di atas. Oke, kita buat jurnal dulu. Yang pertama, tanggal 2, kas di debit 50 juta, peralatannya di debit 25 juta. Modal Risa
masuk di kredit 75 juta. Tanggal 4 perlengkapan kantor di debit 2.500.000, kasnya 1.750.000 dan hutangnya 750.000 di kredit. Tanggal 5 kas 55 juta, pendapatan jasanya 55 juta di kredit. Tanggal 8 hutang 750.000 di debit, pembayaran transaksi tanggal 4 750.000 di kredit. Tanggal 8 kendaraan 25 juta di debit, hutang 25 juta di debit, di kredit. Kemudian tanggal 10 70.500.000 di debit, pendapatan jasanya masuk di kredit 70.500.000. Kemudian tanggal 15 beban gaji 5 juta di debit, kasnya masuk di kredit 5 juta. Kemudian tanggal 20 beban utilitas 500.000 di debit dan kasnya 500.000 di kredit. Kemudian tanggal 22 beban asuransi 50 juta di debit dan kasnya masuk di kredit 50 juta. Kemudian praferisa sebesar 18 juta di debit dan kasnya masuk di kredit 18 juta. Kemudian tanggal 24 beban lain-lain 1 juta di debit dan kas 1 juta di kredit. Kemudian tanggal 24 perlengkapan 750 di debit dan hutang 750.000 di kredit. Tanggal 26 hutang 15 juta di debit, kemudian kas 15 juta di kredit. Kemudian tanggal 30 kas sebesar 2.500.000, pendapatan jasanya 2.500.000 di kredit. Kemudian tanggal 31 kasnya 70.500.000, hutangnya 70.500.000 di kredit. Total dari kredit yaitu sebesar 392 juta dan total dari kredit 392 juta rupiah. Kemudian buku besarnya tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 debitnya 50 juta. Tanggal 4 bulan 10 di debit, tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 di kredit 1.750.000. Kemudian tanggal 5 bulan 10 tahun 2020 di debitnya 55 juta. Pada di debit tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 di kreditnya 750.000. Tanggal 15 bulan 10 tahun 2020 di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 sebesar 500.000 di kredit. Tanggal 22 bulan 10 tahun 2020 sebesar 50 juta di kredit. Tanggal 23 bulan 10 2020 sebesar 18 juta di kredit. Tanggal 24 bulan 10 tahun 2020 sebesar 1 juta di kredit. Tanggal 26 bulan 10 tahun 2020 sebesar 15 juta. Tanggal 30 bulan 10 tahun 2020 di debit 2.500.000. Tanggal 31 bulan 10 tahun 2020 di debit 70.500.000. Jadi total dari debit yaitu 178 juta dan di kredit 92 juta. Kemudian total dari debit dikurangi sama total dari kredit, jadi hasilnya 86 juta. Kemudian kendaraan tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 di debit 25 juta, jadi totalnya 25 juta. Asuransi dibayar di muka tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 di debit 50 juta, totalnya 50 juta. Peralatan tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 di debit 25 juta, totalnya 25 juta. Perlengkapan tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 debitnya 2.500.000. Tanggal 24 bulan 10 tahun 2020 750.000 ditambah
ditambah jadi totalnya 3.250.000. Beban gaji yaitu tanggal 15 bulan 10 tahun 2020 sebesar 5 juta dikredit, totalnya jadi 5 juta. Beban utilitas tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 debitnya 500 didebit 500.000 jadi totalnya 500.000. Piutang usaha tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 debitnya 70 juta masuk di debit 70.500.000. Tanggal 31 bulan 10 tahun 2020 masuk di kredit 45 juta. Jadi totalnya 25.500.000 karena 75.500.000 dikurangi dengan 45 juta. Kemudian utang usaha tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 masuk di kredit 750.000, kemudian tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 masuk di debit 750.000 dan masuk di kredit 25 juta. Tanggal 24 masuk di kredit 750.000, tanggal 26 sebesar 15 juta dan total dari debit yaitu 15.750 dan kredit 26 juta. Jadi 26.500.000 dikurangi dengan 15.750.000 totalnya adalah 10.750.000. Kemudian modal buku besar pada modal tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 ya dikredit 75 juta jadi totalnya 75 juta. Kemudian pendapatan jasa tanggal 5 bulan 10 tahun 2020 didebit 55 juta. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 didebit 70.500.000. Kemudian pendapatan jasa pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2020 dikredit 2.500.000. Jadi total didebit sebesar 125.500.000 dan dikredit sebesar 2.500.000. Kemudian dikurangi jadi debit kurang kredit jadi 125.500.000 dikurangi dengan 2.500.000 totalnya 123 juta. Kemudian private tanggal 23 bulan 10 tahun 2020 didebit 18 juta jadi totalnya 18 juta. Kemudian beban lain-lain tanggal 24 bulan 10 tahun 2020 didebit 1 juta jadi totalnya 1 juta. Kemudian neraca atas transaksi di atas kita buat neraca saldonya. Jadi di kas 86 juta di debit dan peralatan 25 juta di debit, perlengkapan 3.250 di debit, asuransi dibayar di muka di debit 50 juta, kendaraan 25 juta di debit, piutang usaha kosong, utang usaha sebesar 10.750 di kredit, pendapatan jasa sebesar 128 juta di kredit, beban gaji 5 juta di debit, beban utilitas 500.000 di debit, beban lain-lain 1 juta di debit, modal masuk di kredit 75 juta. Jadi total dari debit 213.750 dan kreditnya 213.750. Kemudian soal nomor 2 yaitu buatlah neraca lajur untuk penyesuaian transaksi di atas. Sekarang kita buat neraca lajurnya yaitu ini neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi kita kasih penyesuaian dari soal di atas yaitu tanggal 31 perlengkapan kantor yang telah terpakai senilai 2 juta. Kemudian asuransi yang telah terpakai selama sebulan 1/12 dari jumlah asuransi dibayar di muka. Kemudian tanggal 31 membayar sisa hutang pembelian kendaraan dan menerima uang sejumlah 45 juta dari pelanggan untuk pekerjaan di bulan November. Jadi penyesuaiannya dari kas 86 juta di penyesuaiannya kosong, peralatan 25 juta penyesuaiannya juga kosong, terus perlengkapannya 3.250
di penyesuaiannya 2 juta masuk di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka 50 juta, di penyesuaiannya di kredit jadi 4.166.600. Kemudian kendaraannya 25 juta masuk di penyesuaian jadi 10 juta. Kemudian piutang usaha masuk di penyesuaian jadi 45 juta. Kemudian utang usaha sebesar 10.750.000 dikredit setelah penyesuaian kosong. Kemudian pendapatan jasa sebesar 128 juta setelah penyesuaian masuk di kredit 45 juta. Kemudian beban gaji 5 juta setelah penyesuaian kosong. Beban utilitas 500.000 setelah penyesuaian masih kosong. Beban lain-lain 1 juta setelah penyesuaian kosong. Beban kendaraan kosong setelah penyesuaian 10 juta di debit. Beban perlengkapan kosong setelah penyesuaian 2 juta. Beban asuransi kosong setelah penyesuaian 4.166.600. Kemudian private-nya 18 juta setelah penyesuaian kosong. Kemudian modal 75 juta setelah penyesuaian kosong. Jadi penyelesaiannya totalnya dari debit 61.166.600 dan kredit 61.166.600. Kemudian neraca saldo yang disesuaikan. Kasnya 86 juta, kemudian peralatannya tetap 25 juta. Perlengkapannya dari 3.250.000 jadi 1.250.000 karena dikurangi dengan 2 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka. Jadi 45.833.400. Kemudian kendaraannya jadi 15 juta. Kemudian piutang usaha jadi 45 juta. Kemudian utang usaha tetap dikredit 10.750.000. Kemudian pendapatan jasa yang dari 128 juta setelah disesuaikan jadi 173 juta. Kemudian beban gaji 5 juta setelah neraca saldo disesuaikan jadi 5 juta tetap. Kemudian beban utilitas 500.000 setelah disesuaikan tetap 500.000. Terus beban lain-lain 1 juta setelah disesuaikan tetap di debit 1 juta. Beban kendaraan setelah penyesuaian 10 juta. Beban perlengkapan setelah penyesuaian 2 juta. Beban asuransi setelah penyesuaian jadi 4.166.600. Kemudian modal private 18 juta tetap di debit 18 juta. Kemudian modal 75 juta di kredit tetap 75 juta. Jadi total dari debit yaitu 256.750 dan di kredit 260.750. Kemudian laporan laba ruginya laba ruginya yaitu dari pendapatan jasa sebesar 45 juta,
di debit, laporan laba rugi di piutang usaha 45 juta di debit, dan pendapatan jasa di kredit 173 juta. Kemudian beban gaji 5 juta di debit, beban utilitas 500.000 di debit, beban lain-lain 1 juta tetap, beban kendaraan sebesar 10 juta, beban perlengkapan sebesar 2 juta di kredit. Kemudian beban asuransi sebesar 4.166.600. Jadi total debit 65.666.600 dan di kredit 175 juta. Jadi untuk menghitung laba bersihnya dikurangi, jadi di kredit kurang dengan debit, jadi 175 juta dikurang 65.666.600, jadi totalnya 109.330.400. Totalnya 65.666.600 ditambah dengan 109.333.400, totalnya 175 juta. Dan di kredit totalnya juga sama 175 juta. Kemudian buat laporan keuangan perusahaan Rich Consultant. Pertama kita buat dulu aset lancar di kas 86 juta, liabilitas lancar utang usaha 10.750, utang usahanya kosong, perlengkapannya kosong, di peralatannya 25 juta, asuransi dibayar di muka 50 juta, total aset lancar 164.500.000. Kemudian aset tetap di liabilitas modal pemilik, modal risa 75 juta. Kemudian di aset tetapnya kendaraan 25 juta, nilai buku aset tetap 139.500.000. Jadi total aset sebesar 85.750 dan total liabilitas dan modal pemilik 85.750.000. Kemudian buatlah jurnal penutup. Buat jurnal penutup, pertama kita buat jurnal penutup dulu pada tanggal 31 Oktober 2020. Pendapatan jasanya sebesar 173 juta di debit dan ikhtisar laba ruginya 173 juta. Tanggal 31 Oktober 2020 beban gajinya 5 juta di debit, beban perlengkapannya 2 juta, beban utilitasnya 500.000, beban kendaraannya di kredit 10 juta, beban asuransi sebesar 4.166.600, beban lain-lain sebesar 1 juta di debit, dan modal risa sebesar 18 juta dan private risa sebesar 18 juta. Kemudian buatlah neraca saldo penutupan untuk Rich Consultant. Ini neraca saldo setelah penutupan untuk periode berakhir tanggal 31 Oktober 2020. Yang kasnya di debit 86 juta, piutang usaha 45 juta, di debit perlengkapan 1.250 di debit, utang usaha masuk di kredit 10.750.000, modal risa sebesar 75 juta di kredit, dan total dari debit 132.250.000 dan total dari kredit 85.750.000. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.